Halo semuanya, perkenalkan Kak, nama saya Rizky Alfiriandi dan teman saya Patrick Nino Kulin. Kami akan mempresentasikan tentang permainan yang kami kembangkan, yaitu bernama Chess of Chance. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari Chess of Chance ini, yaitu catur adalah permainan papan berstrategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak yang disusun dalam petak 8 kali 8 yang terbagi sama rata, masing-masing 32 kotak, dalam kelompok warna putih dan hitam. Permainan ini dimainkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sedangkan monopoli adalah salah satu permainan papan yang paling terkenal di dunia. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai semua petak di atas papan melalui pembelian, penyewaan, dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang disederhanakan. Monopoli memiliki salah satu fitur yakni kartu kesempatan, dan kita berpikir kalau akan seru jika fitur tersebut ditambah di dalam catur. Dengan demikian, kita berpikir untuk menciptakan sebuah permainan catur di mana kotak pada papan catur yang sudah ada ditambah dengan landmark tanda tanya yang melambangkan ambil kartu kesempatan, yang dimana kartu kesempatan tersebut dapat menguntungkan maupun merugikan pemain. Tujuan permainan ini adalah sebuah inovasi dan penambahan fitur pada catur agar game tidak begitu membosankan. Permainan ini ditujukan untuk semua usia. Permainan ini memerlukan pikiran dan keberuntungan. Permainan ini bagus untuk menghilangkan rasa stres dan tidak perlu merasa begitu kompetitif seperti game catur pada umumnya. Kemudian aturan bermain. Adapun peraturan bermain catur sebagai berikut. Yang pertama, permainan ini hanya bisa dua orang tidak lebih. Melangkah bergantian, pemain buah putih berjalan duluan, lalu kemudian pemain buah hitam. Yang berikutnya adalah buah yang sudah dipegang harus dijalankan, terkecuali buah tersebut tidak mungkin untuk dijalankan. Kemudian langkah yang dinyatakan sudah selesai apabila tangan telah melepaskan buah yang dipegang. Selanjutnya, buah yang dipegang dan menyentuh buah lawan harus dipukul atau makan, terkecuali buah tersebut tidak memungkinkan untuk dipukul. Berikutnya, rokade ada dua cara, yaitu rokade panjang dan rokade pendek. Raja harus dipegang duluan dengan ketentuan raja tidak diancam oleh buah catur lawan. Yang ketujuh, raja dalam keadaan terancam open dan lawan salah melangkah, langkah tersebut bisa diulang. Berikutnya, pion yang terdorong dua langkah sejajar dengan buah lawan, terserah pemain yang bersangkutan untuk dipukul atau tidak. Yang kesembilan, pion promosi atau petak terakhir harus diganti, terserah pemain yang bersangkutan. Kemudian yang ke-10, skak atau ster boleh dibilang dan boleh tidak. 11, buah yang dinyatakan mat. Jika lawan menyerah, raja lawan mat, waktu pikir sudah habis. Kemudian buah yang dinyatakan remis, persetujuan kedua belah pihak, skak abadi 3 kali berturut-turut, bangunan sama 3 kali berturut-turut, tidak saling memukul selama 40 langkah. Berikutnya, buah yang mendarat pada kolom berlambangkan tanda tanya, maka akan menarik kartu kesempatan di samping papan. Yang ke-14, kartu yang keluar pada saat pemain menarik kartu kesempatan bersifat mutlak atau harus dijalankan. Yang ke-15, kartu kesempatan berupa segala macam bentuk kesempatan yang dapat menguntungkan dan juga dapat merugikan pemain. Yang berikutnya yaitu syarat bermain. Yang pertama, memahami papan dan biji-biji catur. Yang kedua, wajib mengikuti aturan bermain. Ketiga,
tidak menambah atau mengurangi pion saat permainan akan dimulai. Keempat, kartu kesempatan bersifat mutlak dan wajib menaati kartu yang didapat pemain, yaitu berlaku kepada dua sisi. Yang kelima, yang paling penting, yaitu selamat bermain dan jangan terlalu berkompetitif karena ini adalah game kasual. Yang berikutnya, cara bermain. Yang pertama, siapkan papan catur yang sudah dimodif dengan kartu kesempatan. Yang kedua, kartu kesempatan ditaruh di samping papan catur dan wajib dikocok terlebih dahulu. Yang ketiga, menaruh bidak pada papan catur sesuai dengan posisi awalnya atau sesuai dengan aturan catur pada umumnya. Keempat, pemain dengan bidak putih menjalankan jalan pertama. Yang kelima, setiap jenis bidak memiliki gerakan yang berbeda, jadi selalu waspada dalam mengambil langkah. Keenam, lindungi raja kita dan serang raja lawan dengan segala kesempatan yang kalian dapat. Yang berikutnya itu peraturan untuk kartu kesempatan. Yang pertama, aturan untuk raja adalah bebas ingin memilih mengambil kartu kesempatan atau tidak. Dan pemain harus memberitahukan kepada lawan apabila ingin mengambil kartu kesempatan. Yang kedua, jumlah kartu kesempatan adalah 38 kartu, di mana pemain harus berhati-hati memanfaatkan kesempatannya dalam bergerak, karena kartu tersebut bisa saja menguntungkan dan merugikan pemain. Yang ketiga, kartu kesempatan dengan kotak misteri merah hanya bisa diambil oleh lawan di depannya. Jadi meski buah catur milik kita berdiri di kotak merah milik kita sendiri, kita tidak dapat mengambil kartu kesempatan tersebut. Tetapi jika buah catur milik kita mengambil tempat di misteri lawan, maka kita dapat mengambil kartu kesempatan. Yang keempat, buah catur yang sudah menepati kotak misteri tidak dapat mengambil kartu kesempatan di kotak yang sama 2 kali. Contohnya, kuda mengambil kartu kesempatan di tempat yang pertama dan ia balik ke kotak misteri itu, maka ia tidak berhak mengambil kartu kesempatan di kotak tersebut. Aturan yang ini memerlukan kejujuran pemain dan juga kecermatan dalam mengingat gerak-gerik musuh. Yang kelima, kartu kesempatan nomor 1 sampai 6 berlaku untuk semua buah catur, dan jika mendapatkan kartu tersebut di giliran berikutnya, pemain tidak bisa menggerakkan buah catur yang mendapatkan kartu kesempatan bertukar peran, maka pemain lawan berhak mengeluarkan buah catur tersebut. Jika buah catur yang terkena kartu kesempatan tersebut sama, contohnya menteri bertukar peran dengan menteri, maka kartu tersebut tidak berlaku atau hangus. Dan bertukar peran di sini bukan berarti buah catur yang telah ditukar perannya, contohnya itu bidak bertukar peran dengan menteri, maka bidak tersebut bisa mengambil langkah layaknya menteri hanya dengan 1 kali langkah, dan setelah itu maka ia menjadi kembali perannya sebagai bidak. Yang keenam, kartu kesempatan nomor 7 sampai 12 mutlak dilaksanakan dan langsung melakukan tukar posisi ketika mendapatkan kartu tersebut. Jika pemain tidak memiliki buah catur yang sesuai dengan perintah dari kartu kesempatan bertukar posisi, maka kartu tersebut tidak berlaku atau hangus. Yang ketujuh, dead card mutlak dilaksanakan dan berlaku untuk semua buah catur. Buah catur yang terkena kartu ini harus langsung dikeluarkan dari permainan dan berlaku untuk semua buah catur. Jika raja terkena kartu ini, maka pemain lawan akan langsung memenangkan pertandingan. Yang kesembilan, upgrade card. Semua buah catur yang terkena kartu ini selain raja akan di-upgrade menjadi buah catur yang lainnya, yaitu bebas untuk di-upgrade ke menteri, kuda, gajah, benteng, dan hanya bisa di-upgrade dengan buah catur yang telah mati. Contohnya, bidak mendapat kartu ini dan ingin di-upgrade dengan menteri, sedangkan menteri masih hidup, maka bidak tidak bisa di-upgrade menjadi menteri karena menteri masih hidup. Oleh karena itu, pemain harus mencari buah catur yang telah mati. Atau contoh lainnya, yaitu kuda yang mendapat kartu ini ingin di-upgrade ke benteng yang telah mati, maka kuda dapat di-upgrade menjadi benteng. Dan jika tidak ada buah catur yang mati, maka upgrade card tidak berlaku atau hangus. Yang kesembilan, anywhere card. Dengan kartu ini pemain dapat menggerakkan buah catur dengan mendapatkan kartu kemana saja. Kita dapat berpindah ke dalam kotak yang kosong atau mystery card lainnya. Akan tetapi, buah catur yang mendapatkan anywhere card ini tidak bisa langsung memakan buah catur milik lawan yang ada di kotak lainnya. Yang berikutnya, isi kartu kesempatan, yaitu total 38 kartu. Yaitu ada kartu bertukar peran. Kartu bertukar peran di sini ada 1 sampai 6, yaitu bertukar peran dengan raja, menteri, benteng, kuda, gajah, dan bidak. Di sini masing-masing akan terdapat 3 kartu.
Dan di sini kartu bertukar posisi ada dari 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di nomor sini akan ada masing-masing 2 dan di bertukar posisi dengan raja akan ada 1 kartu. Di sini ada 13 death card atau kartu kematian, yaitu 3 kartu. 14 upgrade card atau kartu peningkatan, yaitu 3 kartu. Dan 15 terakhir anywhere card atau kartu kemana saja, 3 kartu. Yang berikutnya bentuk papan Chest of Change. Jadi di sini bentuknya seperti ini dan tanda-tanda merah ini hanya bisa diambil oleh milik musuh. Jadi misalkan nomor 1 dan nomor 2 ini akan diisi oleh pion-pion kita dan 7, 8 pion musuh. Dan di pion milik kita 1 dan 2 ini kita tidak dapat mengambil kartu misteri karena hanya musuh yang bisa mengambil ke sini. Begitu juga sebaliknya, kita dapat mengambil kartu milik musuh. Dan untuk yang kotak misteri berwarna hitam, di sini kedua belah pemain dapat mengaksesnya atau dapat mengambil kartu kesempatan tersebut. Jadi sekian dari presentasi kami. Terima kasih.